Ya, baik, selamat siang mahasiswa sekalian. Jumpa lagi bersama saya di kuliah kimia. Dan kali ini adalah pertemuan yang ke-11. Jadi pada pertemuan ke-11 kali ini kita akan membahas tentang kesetimbangan kimia. Nah, kesetimbangan kimia itu terjadi jika laju reaksi ke kanan sama dengan laju reaksi ke kiri. Jadi kecepatan reaksinya itu sama ya. Kemudian konsentrasi reaktan dan produk itu selalu tetap. Nah, ini adalah ciri daripada kesetimbangan kimia. Nah, berbeda dengan kesetimbangan fisika. Kalau dalam kesetimbangan fisika, ini kita perhatikan tidak ada pembentukan senyawa baru. Artinya reaktan dengan produk itu sebenarnya satu senyawa hanya mengalami perubahan fase. Tapi dalam kesetimbangan kimia, ini terjadi pembentukan senyawa baru ya. Jadi senyawa baru atau produk itu berbeda dengan reaktan pembentuknya. Ini contoh kesetimbangan kimia. N2O4 berubah menjadi NO2. Nah, ini diawali dengan konsentrasi NO2 sejumlah sekian. N2O4-nya 0, terjadi reaksi lama-lama, terjadi pembentukan N2O4, berarti dari kanan ke kiri ya reaksinya ya. Kemudian reaksinya berjalan dan konsentrasinya tetap stabil. Ini disebut kesetimbangan. Kemudian di sini juga diawali dengan N2O4, berarti dari kiri ke kanan. Kemudian N2O4-nya turun, terjadi pembentukan produk NO2, naik, setimbang, stabil. Ini diawali dengan sejumlah konsentrasi antara N2O4 dan NO2. Nah, kemudian terjadi kesetimbangan dengan ditujukan dengan kestabilan konsentrasi atau konsentrasinya tidak berubah. Nah, penulisan konstanta kesetimbangan ini K ya. Konstanta kesetimbangan itu produk dibagi dengan reaktan. Diikuti dengan pangkatnya ya. Pangkat ini dari koefisien ini. Jadi kemarin kita telah belajar stoichiometry, itu ada koefisien. Jadi kalau ada sebuah reaksi kimia, kita setarakan dulu ya. Jadi untuk mengetahui pangkat dari konsentrasi yang digunakan untuk mencari konstanta kesetimbangan. Jadi kita ingat bahwa konstanta kesetimbangan itu konsentrasi produk dibagi reaktan. Contoh penulisan secara umum, A tambah B menjadi C dan D, sebaliknya reaksi reversible. Penulisannya yaitu K konsentrasi C kali konsentrasi D, pangkatnya koefisien ini, koefisien ya, dibagi dengan konsentrasi A kali konsentrasi B, pangkat koefisien. Jadi diingat ya, produk dibagi reaktan. Ini tadi, jadi keseimbangan jika K lebih besar dari 1. Kalau K lebih besar dari 1, artinya konsentrasi produk itu lebih tinggi daripada reaktan. Keseimbangan terletak di sebelah kanan, artinya ke arah produk. Jika K lebih kecil dari 1, artinya reaktan lebih besar daripada produk. Keseimbangan terletak di sebelah kiri, mengarah ke reaktan. Ini gambarnya seperti ini. Ya, ini kalau lebih besar dari 1, produknya lebih tinggi daripada reaktan, konsentrasinya dalam hal ini. Yang ini kalau lebih kecil dari 1, reaktannya lebih banyak daripada produk. Kemudian ada kesetimbangan homogen. Kita perhatikan kesetimbangan homogen artinya fasa produk sama dengan fasa reaktan. Dalam hal ini, contoh ini adalah fase gas. Nah, penulisannya yang tadi, konsentrasi produk NO2 pangkat 2, pangkat koefisien, dibagi konsentrasi N2O4 atau produk. Nah, bisa juga dengan ditentukan oleh konstanta kesetimbangan parsial atau partial pressure ya. Partial pressure, konstanta parsial diperoleh dari tekanan parsial dari NO2
pangkat 2 koefisiennya dibagi dengan tekanan parsial daripada N24. Atau dengan kata lain, kesetimbangan parsial ini diperoleh dari tekanan parsial produk dibagi dengan tekanan parsial reaktan, dipangkatkan dengan koefisien masing-masing. Nah, hubungan antara Kc dengan Kp ya, ini bisa dilihat. Kp konstanta parsial itu Kc konstanta kesetimbangan kali RT dipangkatkan dengan delta N. Jadi yang dipangkatkan ini RT ya, R kali T. Jadi hati-hati ya, bukan Kc kali R kali T itu sepangkat, bukan ya. Jadi ini R kali T dipangkatkan dengan delta N. Nah, delta N sendiri mol gas produk dikurangi dengan mol gas reaktan. Ini reaktan ya, kelihatan. Jadi molnya bisa sama dengan koefisien kalau kemarin kita belajar stoichiometri ya. Jadi C ditambah D dikurangi dengan A tambah B. Seperti itu. Ini contoh lagi untuk reaksi homogen. Ini asam asetat direaksikan dengan H2O ya. Jadi membentuk ion. Nah, kemarin kita juga belajar ion juga. Ini CH3CO- dan H3O+. Nah, kalau dalam penulisan konstanta kesetimbangan, cairan ini kan dianggap konstan ya. Cairan itu konstan, jadi penulisannya tanpa memasukkan unsur H2O. Jadi konsentrasi produk dibagi dengan konsentrasi reaktan. Karena dia produknya fasenya larutan, kita masukkan, sedangkan di reaktan hanya yang dimasukkan adalah CH3COH atau asam asetat saja. Ini diabaikan. Jadi hati-hati ya. Ini diabaikan, yang cairan diabaikan. Kemudian untuk reaksi heterogen, kita perhatikan reaksi heterogen ini fase produk dengan fase reaktan itu berbeda ya. Ini reaktannya CaCO3, kalsium karbonat atau batu kapur, kemudian bereaksi menjadi CaO, kalsium oksida, padatan, dan gas CO2, gelembung-gelembung gas CO2. Ini adalah contoh reaksi heterogen karena fasenya berbeda. Nah, untuk penulisan konstanta kesetimbangan, nah karena dia padatan juga, dianggapnya konstan sama dengan cairan. Nah, sehingga yang ditulis hanya CO2 saja. Jadi yang ditulis itu larutan atau aqueous dengan gas yang ditulis di konstanta kesetimbangan. Untuk yang solid atau padatan dan juga cairan liquid diabaikan. Kemudian untuk tekanan parsialnya, untuk kesetimbangan parsial juga hanya dihitung dari tekanan CO2 saja. Yang padatan tidak ditulis. Ini ya, diingat-ingat. Nah, untuk penulisan kesetimbangan, ini kalau misalnya ada reaksi ya, karena dalam reaksi kimia itu pasti ada reaksi intermediate atau pembentukan senyawa intermediate. Ini dari mula-mula ini ada reaktan, ini ada contoh senyawa intermediate, kemudian ini juga reaksi kedua menghasilkan produk akhir. Nah, jadi penulisan konstanta kesetimbangan itu ditulis produk akhir dibagi dengan reaktan saja. Nah, ini produk akhirnya ini E sama F dibagi dengan AB. Nah, reaktan mula-mula. Jadi yang untuk senyawa intermediate tadi kita bisa abaikan gitu. Nah, ini contohnya. Nah, ini kalau misalnya ini tadi kita contoh awal tadi N24 menjadi 2NO2. Ini kita tuliskan contohnya ya untuk konstanta kesetimbangannya dari kiri ke kanan ya. Karena dia ini produk dan ini reaktan, maka dari kiri ke kanan K-nya 4,63 kali 10 pangkat min 3. Nah, sedangkan sebaliknya dari kanan ke kiri ini dibalik. Ini sebagai produk, ini sebagai produk. Ya, sebagai produk di bawah dan ini sebagai reaktan di atas. Jadi kebalikannya dari ini tadi, tinggal dibagi saja 1/K. Hasilnya
216. Ini gampang ya, tinggal dibalik saja. Ya, untuk penulisan konstanta kesetimbangan, ini yang pertama. Jadi konsentrasi masing-masing senyawa dalam bentuk larutan itu biasanya dituliskan dalam bentuk molaritas atau mol per liter. Sedangkan dalam fase gas itu bisa ditulis dengan molaritas atau atmosfer atau tekanan ya. Nah, jadi molaritas tadi hanya untuk larutan atau aqueous. Kemudian yang gas bisa dalam bentuk molaritas, bisa dalam bentuk tekanan atau ATM. Kemudian yang kedua, konsentrasi solid, pure solid ataupun padatan murni, cairan murni dan juga pelarut. Nah, itu bisa diabaikan dalam penulisan konstanta kesetimbangan. Kemudian yang ketiga, konstanta kesetimbangan itu tidak berdimensi. Jadi yang tadi kalau pangkat yang koefisien tadi, itu yang dipangkatkan itu hanya angkanya saja. Jadi satuan molaritasnya tidak dipangkatkan. Nah, jadi sehingga konstanta kesetimbangan itu sebenarnya tidak berdimensi. Jadi lebih gampang ya, lebih gampang daripada menentukan order reaksi. Kemarin kita sudah bahas laju reaksi seperti itu ya. Ataupun konstanta kecepatan reaksi itu kan dihitung, satuannya dihitung. Kalau dalam konstanta kesetimbangan itu satuannya tidak dihitung. Yang keempat, nah nilai konstanta kesetimbangan itu harus spesifik ya. Jadi dari koefisien juga harus kita perhatikan. Itu makanya kalau ada reaksi kimia, kita setarakan dulu mas, baru kita hitung gitu. Jadi kalau misalnya tidak setarakan itu pasti perhitungannya salah. Dan yang kelima, jika dalam reaksi itu ada reaksi yang jumlahnya banyak, jadi konstanta kesetimbangan ditulis dengan memperhitungkan itu produk akhir dibagi reaktan saja. Jadi yang senyawa-senyawa intermediate atau reaksi-reaksi antara tadi itu bisa diabaikan. Jadi biar lebih gampang gitu ya. Nah, ini hubungan antara kinetika kimia dan kesetimbangan kimia. Kemarin kita telah belajar tentang kinetika kimia ya. Jadi laju reaksi. Nah, ini kan laju reaksi, konstanta kecepatan reaksi, konsentrasi reaktan. Ini kuadrat. Ini reaktan. Kemudian yang arah dari kanan ke kiri dibalik. Ini sebagai reaktan AB2. Ini konstanta kecepatan reaksinya. Kemudian kesetimbangan itu laju reaksi ke kanan sama dengan laju reaksi ke kiri. Pada slide awal tadi kita sudah bahas ya. Jadi laju reaksi kan tidak tinggal masukkan aja. Nah, ini dimasukkan ya. Jadi konstanta kesetimbangan produk dibagi dengan reaktan. Jadi pengertiannya seperti itu ya. Nah, ini rumusnya dapatnya dari sini. Nah, yang tadi kita sudah bahas. Nah, konsentrasi kesetimbangan. Nah, dalam penulisan konsentrasi kesetimbangan suatu senyawa itu biasanya ditulis dulu ya, konsentrasi mula-mula, kemudian reaksi, kemudian setimbang. Jadi seperti dalam perhitungan stoikiometri, nanti akan kita bahas di contoh soalnya. Jadi contohnya seperti itu, kemudian ditulis ini juga ya, tulis pengurangannya, kemudian yang ketiga ini hitung X untuk menentukan konsentrasi kesetimbangan, nanti akan kita bahas. Nah, ini contohnya ini ya. Pada 1280 derajat Celcius, konstanta kesetimbangan pada reaksi BR2 menjadi BR, sama-sama fase gas juga. Ini contoh, ini artinya dia kan dua atom ya, jadi satu atom gitu. Maksudnya seperti itu, BR2 gas dipisah jadi satu molekul aja. Ini 1,1 kali 10 pangkat min 3, jadi Kc-nya itu 1,1 kali 10 pangkat min 3. Konsentrasi mula-mula untuk BR2 0,063 dan untuk BR 0,012. Jadi gampang ya. Jadi hitung konsentrasi pada saat kesetimbang.
Oke ya, jadi yang pertama kita tulis dulu reaksinya ya. Kita tandai dulu aja biar gampang. Nah, kita tulis dulu yang pertama itu reaksinya dulu. Ini udah setara ya, jadi kita setarakan dulu. Kalau belum, kalau sudah ya kita langsung tulis. Nah, ini penulisannya ini tulis dulu inisial atau mula-mula, artinya dia sebelum reaksi, dalam bentuk molaritas, jadi biar lebih gampang dalam mencari konstanta kesetimbangan. Jadi kalau dalam soalnya masih dalam mol, kita cari ataupun kita ubah ke molaritas dulu biar gampang ya. Kemudian yang kedua, perubahan, artinya ini reaksi ya, pada saat reaksi. Kemudian yang terakhir pada saat setimbang. Nah, ini kita bisa garis aja. Nah, ini mula-mula, bereaksi, dan juga setimbang. Jadi yang ditanyakan ini konsentrasi pada setimbang. Nah, ini kita cari nanti ya di paling bawah. Jadi awal yang pertama kita tulis dulu mula-mula, konsentrasi mula-mula untuk BR2 tadi ini masukkan ke sini. Kemudian yang BR 0,012 tarik di sini ya. Ini sebagai produknya. Kemudian reaksi. Nah, kita tulis di sini min X ya, kita misalkan min X karena min artinya dia berkurang, reaktannya berkurang, kita tulis min. Kemudian di sini kita tulis plus 2X, plus itu produk bertambah ya, artinya seperti itu. 2X ini dari koefisien ini. Jadi kalau koefisien di sini ada 45 ya kita tulis 4X 5X ya. Ini sesuai dengan koefisiennya. Kemarin kita telah belajar stoichiometry juga. Nah, kemudian pada saat kesetimbangan kita bisa jumlahkan saja. Nah, ini 0,063 dikurangi X untuk yang BR2. Kemudian yang untuk BR-nya 0,012 plus 2X. Nah, untuk mencari konstanta kesetimbangan, konsentrasi produk dibagi dengan reaktan. Nah, ini dimasukkan ke sini. Untuk yang produk karena ini koefisiennya 2 jadi kuadrat ya, ini kuadrat, kemudian yang produk 0,003 dikurangi X sama dengan 1,1 kali 10 pangkat min 3. Jadi ini kayak tadi diketahui, jadi tinggal dimasukkan ke sini aja. Kemudian nanti kita cari X-nya. Nah, kemudian kita masukkan ya, jadi setelah kita hitung ternyata ini menghasilkan persamaan kuadrat. Nah, untuk mencari akar-akar persamaan kuadrat bisa dengan difaktorkan. Ini nampaknya susah ya difaktorkan. Jadi kita tentukan dengan menggunakan rumus ABC saja. Oke, di matematika kita sudah belajar rumus ABC ya. Jadi kita masukkan angkanya, kemudian ketemu X1, X2-nya ini masing-masing. Nah, untuk mencari mana X yang dipakai, kita bisa trial ataupun masukkan ya. Ini tadi kita tulis lagi biar lebih gampang ya. Ini pada saat setimbang BR2-nya kan ini. Ini untuk yang produk. Kita masukkan dulu X1 min 0,0105 kali 2. Kali 2 berarti min 0,02 sekian ya. Min 0,02 sekian hasilnya minus. Berarti ini nggak dipakai ya, ini salah. Jadi yang dipakai itu ini. Jadi dipakai yang ini, masukkan ke sini, hasilnya positif. Nah, yang mungkin ya ini hasilnya positif. Kemudian ini langsung juga ya, ini dikurangi hasilnya ini. Ya, jadi kira-kira seperti itu ya, gampang ya, nanti bisa latihan sendiri untuk soal-soal yang lain di rumah. Nah, prinsip-prinsip kesetimbangan ada dari ilmuwan Prancis, Le Chatelier, bacanya Le Chatelier. Jadi apabila ada tekanan dari luar ke dalam sistem,
maka sistem akan berubah ya, menuju kepada kesetimbangan yang baru. Tekanan ini dalam arti adalah, contohnya ini perubahan konsentrasi. Pada reaksi N2 dan gas H2 menghasilkan amonia. Apabila konsentrasi amonia ditambah, kesetimbangan akan bergeser ke kiri. Ini, apabila ditambah, maka kesetimbangan akan bergeser ke kiri, ke sana ya. Ini seperti analoginya ada pipa U ya, kita gambarkan saja biar lebih gampang. Ada pipa U ya, ada pipa U. Ini misalnya di 1 kemudian 2. Jadi kan ini misalnya ini reaktan sini, produknya sini, kan setimbang misalnya di titik ini ya. Nah misalnya ini ada ditambah NH3, artinya ditambah, produknya ditambah, otomatis kan kita isi air sini. Nah otomatis air kan berjalan dari sini ke sini kan, air akan menuju kemari gitu. Jadi analoginya seperti itu. Kalau misalnya reaktan ditambah dari sini ke sini, itu aja ya, gampang. Jadi analoginya seperti itu. Kita gambarkan lagi biar gampang. Ini ada pipa U ya. Nah ini soal reaktan sini, reaktan ini produk. Ini contohnya kesetimbangan di sini aja. Kesetimbangan ya. Jadi konsentrasi produk dinaikkan. Produk atau produk-produk ya. Jadi produknya nggak hanya satu misalnya kan. Bisa banyak. Apabila salah satu ditambah konsentrasi, kesetimbangan akan bergeser ke kiri. Jadi kalau ini tambah, maksudnya kan airnya bergerak kemari ke kiri kan gitu. Konsentrasi produk dikurangi, disedot kan turun. Jadi dari sini ke sini ya, jadi bergerak dari kanan ya, ke arah kanan. Kemudian reaktan ataupun reaktan banyak reaktan ditambah, sini ditambah, masukin air, geser ke kanan ya. Kemudian konsentrasi reaktan dikurangi, dihisap ya, disedot, kurang dari, bergeser dari ataupun bergeser ke arah kiri ke sini ya. Jadi analoginya seperti pipa U ya, biar gampang. Ini diingat ya, nanti mungkin keluar dalam soal-soal ujian ya. Nah kemudian ada volume dan tekanan. Ini kalau tekanan biasanya untuk gas ya. Yang tadi kita di awal slide tadi kita udah bahas ya, kalau misalnya cairan itu hanya molaritas. Kalau tekanan itu khusus untuk gas ya. Gas bisa, molaritas juga bisa, tapi tekanan juga bisa gitu. Jadi kalau tekanan ditambah, karena ini dalam satu sistem. Tekanan itu dalam satu sistem ya. Jadi artinya bukan tekanan reaktan, tekanan produk, itu bukan ya. Kalau yang tadi tekanan parsial, itu artinya tekanan parsial suatu zat dalam sebuah sistem. Sebenarnya tekanan itu satu ya. Nah, ini kalau tekanan sistem ini semua dalam satu sistem, artinya dalam satu tangki misalnya gitu. Nah, ini dalam satu ini ada P ya. Tekanan dalam ini banyak, ada produk, ada reaktan, semua campur di situ. Jadi tekanan dinaikkan, kesetimbangan bergeser ke arah mol yang kecil. Jadi kalau lihat di sini, geser ke arah kanan. Karena ini molnya 1, molnya 2, stoichiometri ya. Jadi kalau tekanan dikurangi, geser ke arah molnya yang lebih besar, bergeser ke arah kiri, ke sini. Volume dinaikkan. Ini rumus PV per T ya. Artinya P itu
P berbanding terbalik dengan V, P berbanding lurus dengan T, T berbanding lurus dengan V, P sama V berbanding terbalik. Jadi kalau volume dinaikkan, bergeser ke arah mol yang lebih banyak, bergeser ke arah kiri. Volume dikurangi, keseimbangan bergeser ke arah mol yang lebih kecil. Jadi diingat-ingat ya, jangan sampai terbalik-balik. Nah, kemudian untuk yang terakhir ada perubahan temperatur. Kita geser dulu ya, biar kelihatan. Ini kalau temperatur dinaikkan, kalau reaksinya eksotermis, K-nya berkurang, konstanta keseimbangan berkurang. Untuk yang reaksi endotermis, K-nya meningkat. Sedangkan temperatur diturunkan. Untuk yang isotermik, K-nya meningkat. Untuk yang endotermik, K-nya berkurang. Alasannya kenapa ini ya? Nanti kita buat latihan soal aja ya, nanti buat tugas juga bisa ya. Ini mengapa dia kalau misalnya temperatur berubah, dia K-nya berubah. Yang isotermis sama endotermis juga berbeda gitu. Ini kenapa, alasannya gimana, nanti kita bisa coba di latihan soal atau buat tugasnya. Kemudian katalis ini tidak mengubah konstanta keseimbangan. Untuk yang keseimbangan juga tidak bergeser ya, hanya dia menurunkan energi aktivasi. Artinya katalis ini dia hanya menurunkan energi aktivasi dan mempercepat reaksi. Untuk konstanta keseimbangan dan juga keseimbangan sendiri itu tidak ada perubahan, seperti itu. Nah, inilah kesimpulan dari Le Chatelier Principle. Perubahan konsentrasi, bergeser keseimbangan, dan juga tidak mengubah konstanta keseimbangan. Perubahan tekanan, bergeser keseimbangan ya. Ini kalau yang tekanan sama volume itu tergantung daripada mol gas reaktan dan produk. Jadi ingat-ingat kalau tekanan dan volume itu mol gas reaktan itu berpengaruh ke arah mana dia keseimbangan itu bergeser. Kemudian konstanta keseimbangan tidak berubah. Yang temperatur terjadi pergeseran keseimbangan. Kemudian konstanta keseimbangan juga berubah, yang tadi kita bahas ya. Kemudian yang katalis ini tidak bergeser keseimbangan karena dia hanya menurunkan energi aktivasi saja dan mempercepat reaksi, juga tidak mengubah konstanta keseimbangan. Jadi seperti itu. Oke, baik, saya rasa cukup sekian untuk kuliah keseimbangan kimia ya. Jadi nanti untuk yang tadi kita bisa coba untuk tugas saja. Bisa kita bahas bersama-sama di Zoom meeting ya. Oke, cukup sekian. Terima kasih. Dan sampai jumpa lagi minggu depan. Selamat belajar.